Muharram mengingatkan kita bahwa pasca wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tepatnya 50 tahun pasca wafatnya beliau, umat telah meninggalkan ajaran nabinya. Tampaknya mereka beribadah, namun ibadahnya hanya bersifat kondisional. Ibadahnya hanya bersifat transaksional. Sekali lagi, saya bicara dalam konteks keislaman, dan ini bisa terjadi di agama manapun. Karena kita perlu mewaspadainya. Siapapun, sekali lagi saya tekankan, siapapun orangnya, apapun ajaran yang dianutnya, harus berjalan sesuai dengan ajarannya, harus mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya, karena semuanya menekankan nilai-nilai luhur. Kita sebagai kaum muslimin diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk cerdas memahami setiap insan yang beragama, untuk cerdas melihat ada orang yang mengatasnamakan agama untuk merusak umat, ada orang yang tak tersentuh dengan ajaran agama, tapi dengan sombong dan congkaknya menggunakan bahasa-bahasa agama untuk kepentingan pribadi, kelompok dan golongannya. Silakan buka surat Al-Hajj ayat 11. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita. Di beberapa majelis, di beberapa tempat saya baca surat ini, saya sampaikan ayat ini supaya kita terbuka lebar, supaya kita mau mengakui kekurangan kita, supaya kita tahu apa yang harus kita benahi. Karena persoalan yang terpenting saat ini adalah kita bisa mendeteksi siapa kawan dan siapa lawan. Apapun bajunya, apapun suaranya, apapun warna kulitnya, apapun bahasanya, perlu kita waspadai bersama. Di dalam surat Al-Hajj ayat 11, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nas man ya'budullaha ala harfin. Allah berfirman, di antara manusia ada yang menyembah Allah, ada yang beribadah kepada Allah, ada yang tunduk kepada Allah, ada yang tampaknya pasrah patuh kepada Allah ala harfin, hanya karena mereka seolah-olah mereka ada di tepian jalan. Mereka melihat kondisinya seperti apa. In asabahu khairun itma'anna bih. Jika kebaikan berpihak padanya, dia patuh beragama. Jika dalam mempraktekkan ajaran-ajaran agamanya tidak ada gangguan, tidak ada cobaan, maka ia akan lakukan ibadah tersebut. Tapi apakah ibadah harus dilakukan menunggu tanpa adanya gangguan? In asabahu khairan itma'anna bih. Jika kebaikan berpihak kepadanya, maka ia akan terus beragama. Ia akan berpihak kepada Tuhannya. Lisannya terbasahi oleh firman-firman Tuhan, oleh sabda-sabda Nabi. Itu manakala kebaikan masih berpihak kepadanya. Wa in asabathu fitnatun, wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhih. Namun ketika orang tersebut yang awalnya mungkin patuh beragama, yang awalnya mungkin entah dengan alasan apapun pakaiannya ditampilkan seolah-olah ia seorang agamis dan paling mengerti agama, jika terkena gangguan, jika mendapatkan tekanan, jika mendapatkan cobaan, inqalaba ala wajhih, ibadah kepada Tuhannya pun dia tinggalkan. Ini Quran. Artinya apa? Kita harus membuka mata. Di sekitar kita, atau bahkan mungkin kita juga terjangkit penyakit ini, bahwa ibadah yang kita lakukan
bersifat transaksional, tidak tulus. Ketika kita sampaikan agama pun bukan dengan tulus untuk memperbaiki kerusakan yang ada di tengah-tengah umat. Khasirat dunia wal akhirah. Orang yang seperti ini, yang ibadah hanya bersifat transaksional ini, yang ketika nyaman dia beribadah, ketika mendapat tekanan dia tinggalkan ibadah, bahasa pun bukan bahasa agama lagi. Orang seperti ini merugi dunia dan akhiratnya. Dzalika huwal khusranul mubin. Ini adalah kerugian yang paling nyata. Berangkat dari sini, mari kita belajar Asyura. Ada apa gerangan? Jangan pernah berkata bahwa Karbala 10 Muharram tahun 61 Hijriah telah terjadi pertikaian antar umat beragama. Bukan seperti itu. Yang terjadi adalah suara keadilan sedang mengingatkan umat yang mengatasnamakan agama, dan mereka halalkan berbagai macam cara untuk memuaskan selera mereka masing-masing. Umat yang beragama tidak akan pernah bertikai dengan umat beragama yang lain. Hanya mereka yang mengatasnamakan agama demi kepentingannya membodohi umat dengan argumen-argumennya lah yang seringkali membuat kerusakan keonaran di muka bumi ini. Husain bin Ali bin Abi Thalib alaihi wassalatu wassalam bangkit manakala umat kakeknya, umat datuknya lebih memilih berada di zona aman, lebih memilih diam, lebih memilih supaya masa yang akan berbicara biarkan masa berlalu. Siapa tahu orang tersebut bisa berubah tanpa ada upaya praktis yang ditunjukkannya. Pada saat tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat yang menyaksikan sebuah wabah, sebuah kerusakan, dekadensi moral di sana sini telah merambah dari kaum awam, dari level bawah sampai ke tokoh agama. Ketika kondisi ini didiamkan, maka cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau merasa harus bangkit. Ada kesalahan yang apabila didiamkan akan menjadi kronis, dan ketika kronis agama akan ditinggalkan. Ketika kronis, orang dengan mudahnya akan membuka pasar bualan atas nama agama. Ini tidak boleh terjadi. Karenanya pada hari seperti inilah Husain bin Ali bin Abi Thalib bangkit mengingatkan umat supaya kembali di jalan kakeknya, kembali di jalan nabinya, menyadari kekurangan-kekurangannya, menyadari bahwa jangan sekali-kali terkecoh oleh siapapun yang mengatasnamakan agama, padahal mereka membawa nama agama untuk kepentingan pribadi kelompok dan golongannya.